anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman.
Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 6. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan manusia mencakup banyak aspek. Di pasal ini berisi banyak nasihat yang berbeda. Yang pertama, jangan menjadi penjamin hutang orang lain, karena jika orang itu tidak membayar hutangnya, maka yang menjadi penjamin itulah yang berkewajiban membayar. Jika terperangkap dengan perkataan sendiri, maka sesegera mungkin diselesaikan, supaya ikatan persahabatan tidak putus. Bukan berarti kita tidak bisa menolong orang yang membutuhkan. Kepada orang miskin kita memberi, bukan meminjamkan. Yang kedua, seorang pemalas adalah seorang yang terus-menerus menunda untuk memulai apa yang harus dilakukan. Kemalasan merupakan salah satu sebab mengapa orang menjadi miskin. Sebab itu harus belajar dari semut yang rajin supaya kita menjadi bijak. Semut bukanlah binatang yang memiliki kekuatan, tetapi karena ketekunannya bekerja pada musim panas di dalam mempersiapkan makanan untuk persediaannya di musim dingin. Orang malas yang menghabiskan waktu dengan tidur akan menjadi miskin dan menderita kekurangan. Si pemalas berkata bahwa ia hanya ingin tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lalu tidurnya pun berkepanjangan dan kerjanya pun terlupakan. Kemiskinan dapat datang dengan tiba-tiba dan memiliki potensi untuk menghancurkan. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan. Yang pertama, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, hati yang merencanakan perkara yang jahat, kaki yang melakukan kejahatan, seorang saksi dusta, dan yang ketujuh menimbulkan pertengkaran saudara. Di dalam ayat 20-35 dikatakan, manusia yang mudah tergoda dalam dosa perzinahan sering tidak berpikir panjang akan akibat-akibat yang akan dialaminya. Nikmat sesaat tetapi malunya tidak terhapuskan, dan bahkan mengakibatkan kerusakan secara fisik dan psikologis, dan sangat merugikan. Dampak dari dosa perzinahan ini amat hebat bagi semua yang terlibat. Kita harus lari dari setiap pencobaan dan menjauhi setiap hubungan yang bisa mengarah ke dosa ini. Berzina adalah dosa yang tidak hanya menghancurkan diri kita sendiri, tetapi juga keluarga kita, anak-anak kita, dan orang yang di sekitar kita. Karena itu kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan, berdoa agar dibebaskan dari pencobaan dan dengan sungguh-sungguh mengingat firman Tuhan, bahwa jangan seorang pun yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Tuhan kiranya memampukan kita untuk senantiasa hidup di dalam setiap perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.